S3 jumlah SKS-nya lebih banyak. Ada bahasa Jerman, Jepang, ada bahasa daerah, kemudian ada bahasa Mandarin. Untuk akreditasinya jelas A. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, apa kabar? Nah, seneng banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya tentunya di program Bincang UNESA. Kali ini masih di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Kita akan mengupas tuntas seputar program studi, baik itu S2 maupun S3 yang ada di Pasca Sarjana. Nah, sudah ada bersama saya dua narasumber yang luar biasa dari program studi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra atau PBS. Nah, sudah hadir bersama saya Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, Ibu Dr. Titi Indarti MPD. Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Mas Apa Mufti. kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya setelah bertemu dengan mahasiswa? 2 tahun kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Tidak ada aktivitas di kampus yang sebelumnya ramai, kampus UNESA baik di S1 maupun di Pasca ramai. Nah, sekarang sudah berangsur-angsur membaik dan normal. Bagaimana perasaan Ibu? Tentu senang ya Mas ya, karena mereka juga mengalami kejenuhan dengan setiap hari harus menghadapi laptop. Iya. Kemudian kalau sudah bertemu ini kan merasa bahagia lah. Ya, sudah bertemu mahasiswa baik itu S1 maupun S2. Iya. Nah, dan di samping Bu Titi ada Ketua Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Ada Bapak Dr. Suhartono MPD. Assalamualaikum Pak Suhartono. Waalaikumsalam. Apa Mas kabar Mufti. Pak? Baik, kabar baik. Sehat. Apakah Sehat. sama seperti Bu Titi bahagia sudah bertemu mahasiswa dan aktivitas sudah berangsur-angsur normal? Sama persis, senang sekali bisa masuk ya ke area yang baru, meninggalkan masa-masa sulit ya selama 2 tahun. Karena pandemi memisahkan jarak dosen dan mahasiswa hanya via Zoom ataupun platform yang lain begitu ya Pak ya? Ya, tepat. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas seputar program studi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Seperti apa sih? Dan gambaran perkuliahannya apakah sama dengan S1? Nah, kita langsung tanya-tanya dengan Bu Titi dulu. Bu Titi, di PBS atau Pendidikan Bahasa dan Sastra ini, gambaran perkuliahannya seperti apa Bu? Apakah sama dengan S1 yang ditempuh selama kurang lebih 8 semester dan SKS yang ditempuh 40 lebih di S1 itu. Nah, seperti apa Bu Titi gambarannya? Ya, terima kasih Mas Mufti ya. Kalau untuk di S2 ini kan sesuai dengan Permendikbud itu 4 semester. 4 semester saja ya Bu? Ya, diusahakan 4 semester harus lulus gitu. Kemudian kalau mode perkuliahannya hibrid, yaitu untuk melama itu 60% dan 40%. Ya, kemudian kalau untuk yang baru itu ya sebalikannya. Gitu. Untuk di program S3 seperti apa Pak Suhartono? Ya, kalau S3 jumlah SKS-nya lebih banyak ya kalau dibandingkan dengan S2. Pada program studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra jumlah SKS 47. Kemudian 80% merupakan mata kuliah praktik ya atau berbasis penelitian. Ya, jadi teorinya sedikit ya. Tidak sebanyak di S1. Ya. Tapi mungkin jumlah SKS-nya hampir sama dengan S1 ya? Kalau S1 144. 144 SKS, oh iya. Kalau lebih sedikit, 47. Ya. Tapi bisa ditempuh dalam waktu 6 semester. 6 semester. Ya, 6 semester. Oke. Nah, untuk mahasiswa di prodi S2 maupun S3 ini fakta di lapangan seperti apa? Kalau S2 mungkin masih fresh graduate dari S1 bisa langsung S2. Nah, kalau S3 nanti seperti apa? Mungkin Bu Titi silakan. Iya, terima kasih. Kalau untuk S2 ini memang sebagian besar itu ada guru ya. Mereka sudah mengajar, kemudian baru mengambil. Ada juga yang langsung. Ya, langsung kami menerima dari berbagai ada bahasa Jerman, Jepang, ada bahasa daerah, kemudian ada bahasa Mandarin. Nah, itu yang di S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Jadi latar belakang bahasanya berbeda-beda memang. Iya, tapi ada karena di sini kan ada yang non bahasa Inggris,
dan non Inggris gitu loh, dan bahasa Inggris. Kemudian yang non Inggris ya itu tadi, ada bahasa Jepang, Jerman, Mandarin, ada bahasa daerah. Jadi ini terbuka lebar untuk mahasiswa alumni FBS mungkin yang di bahasa Jepang, bahasa Jerman, Mandarin itu bisa melanjutkan studi S2-nya di PBS ini. Nah, untuk program S3 sendiri, Pak Suhar, seperti apa? Kalau pada program studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra, mayoritas mahasiswa sudah bekerja. Jadi mereka berkarir dulu. Mayoritas dosen, ya 80% dosen, kemudian 15% guru atau kepala sekolah, kemudian sisanya 5%-an lah, itu peneliti dan sebagainya. Jadi mayoritas mereka berkarir lebih dulu, baru meningkatkan kualifikasi studinya pada jenjang S3. Demikian, Mas Mufti. Untuk lulusan apa saja yang bisa masuk di prodi S3? Apakah sama dengan prodi S2-nya? Jadi dari latar belakang bahasa yang beragam bisa masuk di prodi S3? Ya, jadi semua calon mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra berlatar belakang bahasa, sastra atau pendidikan bahasa dan sastra. Mereka bisa berlatar belakang kebahasaan Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, dan seterusnya. Sama, jadi dari segi latar belakang sama dengan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra tadi. Jadi dari segi latar belakang pendidikannya sama. Dan untuk S2 pastinya harus lulus S1 dulu, Bu. Ya, kalau S3 harus lulus S2 dulu. Karena S2 itu lulus S2 berarti sudah menempuh S1 gitu ya. Harus linear. Harus linear. Nah, ya itu ditekankan harus linear. Harus linear. Berarti kalau dari di luar kebahasaan, disiplin ilmu bahasa, sastra dan pendidikan bahasa dan sastra itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi sudah memang begal pendidikannya di S1 pendidikan bahasa sastra, bahasa saja atau sastra gitu. Sudah ada bekalnya seperti itu. Ya. Nah, untuk sarana prasarana sendiri, sarana prasarana perkuliahan di S2 maupun S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra ini seperti apa? Bu Titi. Terima kasih. Kalau untuk sarana prasarana jelas ini mendukung ya Mas ya, karena ini ada ruangan-ruangan untuk kaprodi, untuk ruang kuliah gitu, kemudian disediakan juga ada musala, ada kamar mandi, itu jelas yang mungkin itu yang membuat mereka tertarik untuk di sini karena fasilitasnya. Fasilitasnya cukup memadai. Malah sangat memadai. Sangat memadai. Gedungnya sendiri di gedung CPD. Nah, pasca sarjana Universitas di Surabaya di kampus Lidawetan. Nah, kalau dulu kan di Ketintang. Sekarang sudah di Lidawetan. Kalau teman-teman Kece People lewat Danau Unesa, ada gedung putih di sebelah selatannya rektorat. Nah, itu gedung pasca sarjana ya. Mungkin kalian yang sekarang menempuh pendidikan S1 dan ingin melanjutkan studi S2, PBS bisa jadi solusi untuk kalian. Untuk mata kuliah unggulan yang ada di prodi S2 maupun S3 PBS ini, Bu Titi. Jelas. Terima kasih. Untuk mata kuliah yang kami unggulkan itu di sini ada praktik, ada teorinya ya. Praktik teori. Nah, itu persentasenya? Nah, berarti itu untuk teori itu 60, untuk praktiknya 40. Nah, karena kalau di S3 kan ada termasuk MKPD itu ya, tapi kalau untuk S2 enggak. Mahasiswa dituntut untuk 4 semester itu ya harus sebisa-bisanya harus bisa menyelesaikan itu tesis gitu loh, untuk lebih istilahnya untuk mendukung nanti ke akreditasi. Nah, untuk S3 seperti apa Pak Suhar? Kalau S3 jumlah mata kuliah praktik ya atau penelitian 80%. 80% berarti banyak penelitian. Sekali. Ya. Semuanya berbasis penelitian. Jadi ada mata kuliah disertasi, publikasi, seminar hasil penelitian, proposal, mata kuliah penunjang disertasi, lalu metode penelitian kuantitatif lanjut, metode penelitian kualitatif lanjut, dan seterusnya. Itu semua sudah berbasis data. Jadi mahasiswa diarahkan untuk terampil, punya kompetensi yang memadai dalam proses pengumpulan data, pengidentifikasian data, pengolahan data, dan seterusnya. Dan semua itu secara umum bisa sebenarnya diselesaikan dalam waktu 6 semester, ya, karena daya dukung yang memadai. Nah, terkait dengan sarpras ya yang disampaikan tadi, ya secara umum bisa saya sampaikan bahwa apa yang kita miliki sekarang ini menurut saya bisa dikatakan telah berstandar internasional. Ya. Sangat bagus, sangat standar. Terima kasih. Di gedung pasca sarjana, jadi perkuliahannya terpusat di
Gedung Pasca Sarjana. Sarjana. Ya, baik S2 dan S3. Ya. Oke, untuk lulusan-lulusan dari prodi S2 banyak terserap di mana Bu Titi? Itu rata-rata guru. Ya, tapi ada juga yang dosen. Dosen. Iya, mereka kemudian ada juga yang di media. Ya kan alumni kita itu di Tribun ya. Tribun News. Iya, gitu. Kalau S3 pasti kan sebelum berkuliah seperti yang disampaikan Pak Hartono tadi sudah berkarir. Ya, nah, rata-rata seperti apa Pak Hartono? Ya, 90% lebih ya lulusan S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra adalah dosen. Dan karena bekal kompetensi yang diperoleh dari program studi ini bagus, sangat bagus, karirnya juga bagus. Ya, jadi sebagian sudah menjadi pemimpin pada satuan tertentu di institusinya, sebagian menjadi rektor dan sebagainya. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah keren. Jadi lulusan dari prodi S2 maupun S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra ini memang sudah terserap dan sudah tersebar di berbagai wilayah. Ya, 100% terserap. 100% terserap, baik itu di instansi pemerintahan maupun di instansi pendidikan begitu ya Pak Suhartono. Nah, untuk kemitraan. Nah, kemitraan yang dijalin oleh S2 maupun S3 PBS ini siapa saja dan dengan siapa saja? Ya, terima kasih. Untuk kemitraan ini ada Pemprov ya, kami menjalin kerjasama untuk prodi S2 PBS ini ada Pemprov, kemudian ada beberapa universitas, Sekolah, UNJ, UM, kemudian ada Dinas Pendidikan Kota, kemudian ada Dinas Kabupaten, karena untuk kegiatan apa yang mendukung penelitian, mendukung pengabdian pada masyarakat itu biasanya kami menerjun ke lembaga-lembaga itu. Kemudian mereka ada di sekolah-sekolah gitu, nanti mengadakan pelatihan. Oke, jadi apakah demikian juga sama dengan di prodi S3 Pak Suhar? Pada prodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra kami bekerja sama dengan program studi sejenis di LPTK se-Indonesia, jumlahnya belasan, kemudian dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kota, kemudian berbagai instansi di dalam negeri, dan di luar negeri kami juga melakukan kerjasama dengan Curtin University, dengan Flinders University, kemudian ada dengan Raja Manggala di Thailand, kemudian Prince of Songkhla University, dan seterusnya. Banyak. Jadi sudah baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya Pak Suhartono. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi untuk yang S2. Di S1 kan ada program MBKM Bu Titi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apakah di S2 ini juga ada program demikian mungkin dengan penamaan yang berbeda? Iya, itu ada sebenarnya ada perbedaan juga ya, karena kami di Pasca ini kan ada program RPL. Nah, rekognisi pembelajaran lampau. Iya, kami untuk beberapa mata kuliah yang sudah diakui itu tetap kami hitung. Itu kemarin ada yang dari bahasa Inggris ya, itu juga mengikuti program RPL. Itu sebentar masih sampai itu. Oke. Perihal akreditasi dari prodi S2 maupun S3 PBS. Untuk akreditasinya jelas A. Luar biasa, keren. Untuk akreditasi kami S2 dan S3 A. Sudah terakreditasi A ya guys ya people. Jadi untuk kalian yang belum tahu, akreditasi dari program studi S2 maupun S3 PBS sudah A. Jadi kalian sudah tidak perlu ragu lagi untuk melanjutkan studi, meningkatkan kompetensi di program studi S2 maupun S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Nah, target kedepannya Bu Titi selaku Kaprodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Iya. Target ke depan untuk prodi S2 PBS ini yang jelas akreditasi terus A, kemudian kemudian mahasiswanya jumlahnya harus banyak ya, paling tidak kan itu target ya ke depan. Kemudian bisa menjalin kerjasama mungkin dengan ditambah ya dengan luar negeri. Kemudian ya kami usahakan bisa menambah mahasiswa yang dari luar provinsi. Ya siapa tahu nanti malah dari luar negeri juga itu. Setelah nonton video ini bisa terbuka wawasan gitu. Bisa masuk di Betul. PBS. Kemudian insya Allah bisa akreditasi internasional. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya guys. Juga ya demi baik S2 maupun S3-nya. Untuk Pak Suhar, target ke depan S3 PBS? Ya, target ke depan sama ya, poin-poinnya sama tadi. Mahasiswa asing bertambah, kemudian mahasiswa lulus lebih cepat, IPK lebih
baik. Lalu satu yang ingin saya tambahkan adalah publikasinya ya, menjadi bahasa saya melimpah ya. Jadi tidak hanya banyak tapi melimpah ya. Terutama publikasi-publikasi pada jurnal yang terindeks Scopus, kemudian Web of Science ya, dan seterusnya. Itu poin tambahan saya. Jadi di atas banyak melimpah ya. Melimpah. Publikasinya di atas banyak melimpah. Ya, Oke, nah pesan-pesan closing statement untuk KC People. Mungkin yang sekarang masih S1, ada keinginan untuk lanjut studi S2, PBS, tapi masih 50% antara iya dan tidak. Setelah menonton video ini mungkin sudah terbuka. Bu Titi, silakan. Baik. Para KC People, untuk yang punya ingin kuliah lagi, silakan mendaftar pada S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra, Kampus Universitas Negeri Surabaya. Kemudian yang kami terima itu boleh dari bahasa Jerman, Jepang, bahasa Inggris ya, ada juga. Kemudian ada bahasa Mandarin, nah bahasa daerah. Silakan kalau mau menambah keilmuan, kemudian ingin meningkatkan keahlian untuk mendaftar di Prodi S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Baik, terima kasih Bu Titi. Nah, Pak Suhartono silakan menyapa KC People yang ingin melanjutkan studi di S3 PBS. Halo KC People, banyak pilihan prodi yang baik di Indonesia, ya, tetapi yang terbaik di sini. Ya, mari bergabung dengan Prodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Zuhar. Nah, untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai S2 maupun S3 PBS ini bisa diakses di mana? Websitenya Ibu? Ada websitenya juga Pasca Sarjana. Kemudian yang melalui media sosial juga kami promosinya ini. Ada media sosialnya Instagram atau yang ada lain? Instagram juga. Ada Instagram untuk PBS Unesa website sudah muncul ya. PBS Pasca Sarjana Unesa itu sudah muncul. Nanti bisa mengakses informasi di situ mengenai pendaftaran, syarat dan lain sebagainya sudah ada di situ. Kemudian bisa juga ini menambahkan aja bisa juga mulai alumni yang ini perkuliahannya, nah seperti ini fasilitasnya, kemudian SDM-nya banyak yang guru besar, kemudian ada yang calon guru besar juga, itu bisa mendukung gitu. Jadi bisa tanya-tanya testimoninya ke alumni. Nah, yang sudah ada di samping saya kan beliau-beliau kaprodinya menjelaskan mengenai prodi. Nah, kalau vibes perkuliahannya bisa tanya sama alumni-alumni dari PBS baik S1 S2 maupun S3. Nah, KC People, itu tadi obrolan saya bersama Kaprodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra, Ibu Titi dan juga Bapak Suhartono. Mantapkan pilihan kalian untuk melanjutkan studi, meningkatkan kompetensi di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar banyak teman-teman kita yang teredukasi dan terbuka wawasannya tentang program Pasca Sarjana, khususnya di program studi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra. Saya pamit, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. KC Radio, your easy listening station, Unesa, satu langkah di depan. Sampai jumpa. Satu langkah di depan. Satu langkah di depan.